mengalihkan perhatian Sofia. Dia melirik sekilas ke arah jendela, memperhatikan sosok pria yang turun dari mobil. Dan seperti dugaannya, langkah pria itu sempoyongan seolah tengah berada dalam kondisi mabuk. Beberapa menit kemudian, tampak Hendra membantu memapah Daniel. Sofia melengos tak peduli. Dia menutup laptop, berjalan ke ranjang, lalu mematikan lampu kamar. Lebih baik tidur karena esok dia punya segudang aktivitas. Daniel muntah, kepalanya pening. Hendra dan pelayan yang masih terjaga disibukkan dengan tuannya itu. Mereka pun sering menghadapi keadaan ini. "Ini Pak," ucap pelayan memberikan air putih. Hendra langsung menyambar air itu. "Minumlah Tuan," pinta Hendra sembari memberikan air dingin. Daniel yang setengah sadar kemudian meneguk air putih itu. Merebahkan tubuhnya yang lemah seperti baru saja terjatuh ke dasar jurang. Miris, setiap kali melihat keadaan tuannya seperti ini, seakan ada duri yang menancap di dada Hendra. Bagaimana bisa sosok yang jauh dari alkohol sekarang menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpa alkohol? Bagaimana bisa sosok yang dulunya baik dan periang menjadi pria yang sama sekali tidak dikenalnya? "Pergilah," titah Hendra setelah pelayan itu mengganti pakaian Daniel dengan piyama. Pria renta itu menatap wajah Daniel cukup lama. Dia hanya bisa berharap agar sebuah keajaiban terjadi pada tuannya. Berharap pria itu kembali seperti dahulu kala. "Selamat tidur Tuan Muda," ucap Hendra. Berdiam dan mengawasi untuk waktu yang tidak diketahuinya, Sofia yang bersembunyi di balik dinding mengintip. Sudah tidak ada orang yang keluar setelah Hendra. Itu artinya sudah tidak ada orang di dalam kamar Daniel. "Shit, kenapa aku harus peduli?" runtuk Sofia yang kecewa atas tindakannya sendiri. Padahal dia sudah memejamkan mata, sudah tidak mau peduli apa yang terjadi. Tetapi rasa kemanusiaannya lebih besar ketimbang rasa tak acuhnya. Gadis itu keluar dari kamarnya menuju kamar Daniel. Sofia masuk dengan rasa was-was. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu, tapi sepertinya kau sedang tidak baik. Jadi aku datang untuk melihatmu sebentar." Dan Sofia menghentikan ucapannya, menyadari sosok yang diajak bicara terlelap. Sofia berdiri beberapa menit untuk melihat keadaan Daniel. Sepertinya dia sudah baik-baik saja, batinnya. "Jangan pergi," Daniel mengigau. Tampak resah, tampak takut. "Aku mohon." Sofia terhenyak. Apa dia bermimpi buruk? "Jangan tinggalkan aku," ucap Daniel dengan mata terpejam. Sementara tangannya terangkat ke atas, seolah ingin meraih sesuatu, seolah ingin memegang harapan. Orang bilang mimpi buruk bisa berasal dari sebuah trauma, dari rasa sakit yang pernah dirasakan sebelumnya. Dan Sofia tidak tahu apa yang membuat Daniel bermimpi buruk. Tidak tahu apa yang pernah dilalui Daniel sampai bermimpi buruk. Namun entah mengapa dia merasa harus memegang tangan itu. "Tenanglah Mas, ini hanya mimpi," kata Sofia yang menggenggam tangan Daniel yang bergetar dan basah. Daniel terdiam, wajahnya mulai tenang. "Pria brengsek sepertimu pasti bisa melewatinya," tambah Sofia. Sofia mengungap selebar-lebarnya, matanya perih dan lengket. Semalam dia kurang tidur, dan tentu penyebabnya hanyalah satu, karena kebodohannya menemani Daniel. Sampai detik ini pun, Sofia tak mengerti kenapa dia begitu bodoh. Kenapa dia bersikap baik pada seorang yang kelakuannya seperti iblis. Sofia terduduk di pinggir ranjang, mengusap wajahnya dengan kasar. Semalam, dia melihat sosok Daniel yang tidak pernah dia lihat. Sosok yang terlihat takut dan lemah. Tetapi, apa yang membuat Daniel seperti itu? Mungkin itu karena efek mabuk. Sofia pun menatap jam kecil di atas napas. Daripada memikirkan apa yang terjadi kemarin malam, lebih baik dia segera bersiap berangkat kerja. 20 menit berlalu. Sofia kini duduk di meja makan. Tak sendiri. Di situ ada Daniel. Sesekali Sofia melirik suaminya, berpikir bagaimana cara menanyakan perihal kerjasama tersebut. Apa ada yang ingin kau katakan?" ketus Daniel.
merasa tak nyaman karena sejak tadi diperhatikan. Sofia bersikap tak acuh. Dia meneguk air putih sebelum memulai berbicara. Aku ingin membicarakan. Aku tahu. Pak Hendra sudah membicarakan denganku, sahut Daniel. Pria itu mengunyah potongan roti terakhir, kemudian berdiri. Ikut aku. Sofia mendongak. Dia melahap potongan roti yang berukuran besar, lalu mengikuti Daniel. Aku sudah memikirkannya. Daniel mengeluarkan berkas yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Apa yang Anda kau berikan padaku jika aku menyetujui ini? Tatap Daniel menusuk dan licik. Sofia mengerjap, tak percaya. Apa dia salah dengar? Tunggu dulu, Mas. Sofia meminta waktu untuk mencerna ucapan Daniel. Perusahaan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya pekerja biasa. Bagaimana bisa Mas Daniel menyangkut pautkan aku dengan perusahaan itu? Daniel mengubah posisi duduknya, terlihat angkuh dan menyebalkan. Seakan-akan dia seorang raja. Sementara Sofia hanya pelayan yang harus mengiyakan setiap ucapan Daniel. Ada? Kau bekerja di sana? Tandas Daniel menjelaskan sesingkat-singkatnya. Cepat, aku tidak ada waktu untuk melihat wajah bodohmu itu, Sofia. Daniel meninggikan suaranya. Pilihan yang sulit. Suaminya itu seakan terlahir memang untuk menyulitkan hidupnya. Apapun yang kau inginkan, Mas, kata Sofia tanpa pikir dan asal tersebut. Apapun? Daniel memastikannya lagi. Iya, apapun. Sofia mantap. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuat surat tentang perjanjian yang ini. Daniel membubuhi tanda tangannya pada berkas itu, lalu menyerahkannya pada Sofia. Karena kau sudah mengatakan seperti itu, jadi aku harap kau tidak akan mengubah keputusan itu. Aku tidak suka dengan orang yang pelin-pelan. Terserah. Sofia menyambar berkas dan keluar dari ruangan Daniel. Untuk saat ini, prioritas utama adalah berkas tersebut. Sofia tidak ingin kerjasama dengan perusahaan Daniel gagal. Dia tidak mau melihat kekecewaan di wajah Jayden. Baiklah, kalau kau sudah setuju, gumam Daniel dengan seringnya mengerikan. Sesampainya di kantor, Sofia segera menuju ruang Jayden. Pak Jayden, boleh saya masuk? Tanya Sofia formal. Masuklah, sahut Jayden. Pria itu menarik jasnya, merapikan rambutnya dengan cepat, kemudian menyambut kehadiran Sofia. Ada apa, Sofia? Kau datang sangat pagi? Jayden menatap map yang sama seperti map yang diberikan kepada Daniel. Maaf sebelumnya kalau aku mengganggumu, tapi aku pikir kau ingin mengetahui jawaban Mas Daniel secepatnya. Jadi Sofia meletakkan berkas itu ke meja, segera memberinya. Saking senangnya, Sofia malah bersikap bodoh dan datang sepagi ini ke ruang Jayden. Terima kasih. Jayden meraih berkas itu. Jadi, Daniel menyetujuinya. Intonasi suara Jayden berubah, seakan-akan dia kecewa. Padahal harusnya dia senang dengan kabar itu. Iya, Sofia mengangguk. Kalau begitu, aku permisi dulu ya, Jayden. Memanggil Jayden dengan nama pria itu sendiri sedikit aneh. Sofia perlu membiasakan diri dengan aturan itu. Tunggu dulu, Sofia. Jayden berdiri. Sebagai rasa terima kasih, maukah kau makan siang denganku? Sudah aku bilang kan, suamimu itu pasti melakukan apapun yang kamu mau. Jangankan tanda tangan, mungkin Daniel bisa memberimu pulau kalau kamu menginginkannya. Cika membual, dan itu membuat Sofia mual. Pulau? Pemikiran Cika terlalu tinggi. Daniel bahkan tidak pernah menatapnya dengan tatapan normal. Pria itu selalu memberinya tatapan bengis dan benci seakan-akan Sofia adalah musuhnya. Lalu bagaimana? Apa kata Pak Jayden? Dia kasih kamu hadiah atau jangan-jangan kamu naik jabatan? Mata Cika membulat penasaran. Seulas senyum tercetak di wajah Sofia. Jangan mengada-ngada, Cika. Tidak mungkin hanya karena itu aku naik jabatan. Sofia menyusun dokumen, merapikannya. Pak Jayden cuma mengajakku makan siang aja, tambahnya. What? Makan siang? Cika mencondongkan wajahnya, menatap Sofia dengan tatapan mengharap. Ya, mengharap Sofia mengajaknya juga. Sepertinya kamu butuh seseorang untuk menemanimu, Sofia. Cika mengusap dagunya. Maksudku, kamu perlu teman. Kamu tahu kan, kamu sudah menikah. Dan temanmu ini masih single.
Iya, Cika sayang, kamu pasti ikut kok. Kamu kan my bestie. Lagi pula Sofia juga tidak ada niatan untuk makan berdua dengan Jayden. Sebagai wanita yang sudah tidak single lagi, Sofia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilewatinya. Waktu yang sudah ditunggu pun sudah datang. Jayden mengecek jam tangan, kemudian segera keluar dari ruangannya. Tak sabar dengan janji makan siang tersebut. Sofia sendiri sudah menunggu Jayden di lobi. Tentu bersama Cika yang sejak tadi tidak henti-hentinya mengucapkan itu. Bertanya apakah ada yang salah dengan penampilannya, apakah lipstiknya memudar atau parfumnya kurang tercium dengan baik. Kamu sudah perfect, Cika sayang. Sofia menyentuh pundak Cika, menatap sahabatnya lekat-lekat. Baginya tidak ada kekurangan apapun dengan penampilan sahabatnya. Jika pun ada yang kurang, tentu kepercayaan dirinya wanita itu saja. Sudah, jangan banyak tanya. Tuh lihat, Pak Jayden berjalan ke sini. Sofia mengangkat dagunya. Cika menoleh ke arah yang dikatakan Sofia. Cika terpesona, bahkan berjalan biasa saja. Pria itu terlihat sangat berkarisma, sangat sempurna, sangat tua. Jayden menatap Cika, kemudian menatap Sofia. Makan siang yang diharapkan berdua sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, Jayden berusaha menampakkan mimik datar. Bersikap biasa, meski hatinya kecewa. Apa yang kau harapkan, Jayden bodoh? Selamat siang, Pak. Sofia dan Cika sedikit membungkuk. Bukankah sudah kubilang kamu tidak perlu bersikap formal padaku, Sofia? Jayden menatap Cika. Apalagi di depan temanmu ini. Benar kan, Cika? Jayden memang tidak terlalu mengenal wanita itu, tetapi dia tahu namanya. Juga tahu bahwa wanita itu teman dekat Sofia. Iya, Pak. Cika menjawab terbata-bata. Apakah ini mimpi? Otak Cika tak percaya. Jayden mengetahui namanya. Kamu juga tidak perlu memanggilku Pak, panggil saja namanya, oke? Kata Jayden pada Cika. Cika yang seakan-akan terhipnotis, mengangguk dengan tatapan bingung. Jika yang terjadi memang mimpi, maka dia tak ingin bangun lagi. Siapa tahu dalam mimpi, dia berjodoh dengan atasannya itu. Baik Jayden. Sofia menarik kasar lengan Cika. Tatapan sahabatnya itu seperti macan betina yang melihat jantan. Sadar. Pekik Sofia pelan. Kendalikan dirimu, Cika. Jayden tersenyum tipis, kemudian berjalan di depan dua wanita itu. Apa kamu sudah memutuskan akan makan siang di mana? Tanya Jayden. Mobil berhenti tepat di depan mereka. Seorang sopir keluar kemudian menyerahkan kunci mobil pada Jayden. Cika sengaja memilih duduk di depan di samping Jayden, sementara Sofia di kursi belakang. Ada restoran enak yang aku tahu, seru Cika. Dia sudah mencari di internet tentang resto tersebut. Jayden melirik Sofia dari kaca depan mobil, berharap wanita itu menyampaikan pendapat. Tetapi Sofia hanya diam. Baiklah kalau begitu, tunjukkan padaku tempatnya, ucap Jayden. Ketukan di pintu membuat bahu wanita itu menegang. Dia buru-buru turun dari atas tubuh Daniel, tetapi pria itu malah menahannya. Tidak Daniel, lepaskan aku. Wanita itu memohon, namun Daniel tetap mengeratkan pelukannya. Tuan, suara Hendra berubah. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Pak Carlo menghubungi saya dan menginginkan pertemuan untuk membahas kelanjutan kerjasama itu, terang Hendra. Kau atur aja pertemuan itu. Daniel beranjak dari tempat duduknya. Dia melingkarkan tangannya pada pinggang wanita itu dengan mesra. Aku mau pergi dulu, kata Daniel. Hendra segera memutar tubuhnya. Tuan, panggilnya. Tolong jaga perilaku Anda. Saya tahu saya tidak berhak memerintah Tuan muda, tapi saya sangat berharap Tuan paham akan aturan dan status Anda saat ini. Hendra menasehati. Daniel tidak menjawab, dan dia keluar ruangan dengan tetap menggandeng mesra wanita itu. Daniel tak peduli dengan pandangan orang-orang terhadapnya. Sayang, aku lapar. Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum melanjutkannya? Pinta wanita itu. Di meja makan nomor 10, Sofia lebih banyak diam. Meski makan siang itu ditujukan untuknya, tetapi dia lebih suka mendengarkan Cika berbicara. Sahabatnya itu memang selalu memiliki stok pembahasan, tidak sepertinya yang kaku dan tidak memiliki banyak pecerita. Aku ke toilet dulu ya. Cika berdiri. Jangan ngomongin aku. Awas loh. Tunjuknya pada Sofia dan Jayden. Akhirnya tinggal berdua. Jayden tak mau melewatkan kesempatan itu.
Sejak tadi dia sudah bersabar mendengarkan Chika bercerita. Maaf ya Jaden, lontar Sofia. Chika tidak mengganggumu kan? Tanyanya. Sofia mengajak Chika tanpa memberitahu Jaden, dan dia merasa tak enak karena hal itu. Tidak, temanmu itu pengetahuannya sangat luas. Hahaha. Sofia tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah dia menikah, dia bisa tertawa selepas ini. Seakan tidak ada beban. Berpengetahuan sangat luas. Sofia mengulang kalimat itu. Alih-alih menyebut Chika sebagai wanita bawel, cerewet, atasannya itu malah mengatakan Chika berpengetahuan luas. Jaden tertegun sesaat mengagumi tawa Sofia. Wanita itu cantik. Semakin cantik dengan tertawa lepas seperti itu. Memangnya kenapa Sofia? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Jaden menopangkan dagu pada tangannya. Dia betah menatap tawa itu, dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan tawa Sofia. Tidak ada yang salah, tapi pengetahuan luas sepertinya tidak cocok untuk Chika. Benar-benar tidak cocok, Jaden. Hahaha.